Mama muda makan ikan asap. Ini S22, cakep. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, kenalin ini adalah Samsung Galaxy S22, smartphone flagship terbaru dari Samsung di awal tahun ini sekaligus jadi flagship paling murah di jajaran S22 series. Oke, kita ngomongin harganya dulu. S22 ini terbagi atas dua pilihan kapasitas. Pertama ada yang 8/128 GB yang harganya ini Rp11.999.000. Terus ada satu lagi yang punya kapasitas 8/256 GB yang harganya itu Rp12.999.000. Oke, kalau ngomongin soal desain, S22 ini punya bahasa desain yang mirip kayak generasi sebelumnya yaitu S21. Cuma di sini aku ngelihat S22 tuh kayak punya line yang lebih tegas dan kelihatan lebih premium lagi ketika dilihat. Untuk varian warna ini ada 4 dan unit yang aku pegang sekarang ini itu namanya Phantom White. Sementara sisanya ini ada Phantom Black, Green, dan Pink Gold. Jujur aja sih aku naksir banget ya sama yang Phantom White ini. Warnanya kelihatan elegan dan perpaduan dengan frame aluminiumnya kelihatan makin deg-degan buat dilihat. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Di atas ini ada lubang mic. Di sisi kiri kosong nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM tanpa slot micro SD. Terus ada mikrofon, ada lubang charging USB-C, dan ada speaker yang jenisnya ini udah stereo pastinya. Untuk di bagian depannya sendiri, desainnya ini udah cakep banget, dimana bezel di semua sisinya ini udah seimbang. Nunjukin banget lah kalau ini adalah smartphone flagship. Oh ya, untuk bagian depan dan belakangnya ini juga udah terproteksi ya dengan Gorilla Glass Victus Plus, dimana ini adalah upgrade dari Gorilla Glass Victus biasa yang dipakai banyak smartphone flagship tahun lalu. Untuk proteksinya jelas di sini ada IP rating IP68 yang bisa terendam di air tawar ya selama 30 menit sedalam 1,5 meter. Tapi jangan dicoba-coba ya, karena ini adalah fitur proteksi aja, bukan buat disengaja. Oke, lanjut kita bahas layarnya. Jadi Samsung Galaxy S22 ini dibekali dengan layar berpanel Dynamic AMOLED 2X, dimana ini mirip kayak generasi sebelumnya. Resolusinya ini Full HD Plus dan luas layar ada di 6,1 inci, lebih kecil 1 inci dari generasi sebelumnya. Jujur aja sebagai pecinta smartphone compact, aku tuh lebih suka ya dengan turunnya size layar dibanding generasi sebelumnya. Efek positifnya tentu aja smartphone ini jadi lebih enak dipakai dengan satu tangan dan enak juga buat dikantongin di celana. Yang agak sedikit berasa kurang puas dengan berkurangnya 1 inci ini itu pada saat nikmatin konten. Tapi lama-kelamaan sih bakal terbiasa dan gak terlalu berasa. Terus selain size yang mengecil, tentu aja ada yang dikorbanin, yaitu adalah baterainya nih yang bakal kita bahas nanti. Oke, lanjut, kalau buat layarnya itu udah punya jati diri fleksibel banget, dimana punya refresh rate 120Hz, support konten HDR10+, punya kecerahan layar di 1300 nits, dan udah ada fingerprint di dalam layar yang kecepatan bacanya ini udah luar biasa cepet. Overall sih aku puas banget ya sama konfigurasi layar di Samsung Galaxy S22 ini. Kalau buat performanya sendiri, Samsung Galaxy S22 ini dibekali dengan chipset yang akhirnya pakai Snapdragon, yaitu adalah Snapdragon 8 Gen 1. Tahun-tahun lalu kita selalu kebagian Exynos dan banyak yang protes. Kali ini Samsung Indonesia ngasih kita chipset dari Qualcomm nih. Ya, buat performanya jelas udah nikmat banget ya buat dipakai harian. Buat multitasking juga lancar, dipakainya smooth dan udah bisa diandelin banget sebagai smartphone harian. Untuk tes benchmark pakai Antutu versi 9 ini dapetin skor di 890.000 yang gede banget buat ukuran smartphone compact kayak gini. Terus di Geekbench 5 buat performa single core-nya ada di 1200-an dan multi core-nya ini ada di 3000-an. Sementara itu pakai 3D Mark Benchmark buat extreme stress testnya, ini HP tuh dapetin stability di 57%, yang artinya kita udah bisa menilai kalau S22 ini kurang cocok buat digeber main game lama-lama seperti kompetitif game karena kena throttling. Ya wajar aja sih HP sekecil ini ketika kita geber suhunya otomatis bakalan cepet naik, dan biar nggak ngerusak komponen makanya performanya diturunin biar suhunya nggak terlalu over. Tes main Mobile Legends ini aman, kita bisa pakai settingan rata kanan dan FPS yang didapat stabil di 60 FPS dan suhu juga masih di angka 40 derajat.
Terus lanjut buat main PUBG Mobile, ini kita bisa di rata kanan juga dan FPS yang didapat saat ngetes pakai settingan HDR Extreme ini juga stabil banget di 55-60 FPS dan suhunya juga nggak terlalu panas yaitu di 35-40 derajat Celcius. Sementara itu mainin game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, Samsung Galaxy S22 ini performanya kayak ditahan gitu ya. Di sini FPS yang didapat itu cuma maksimal ada di 40-an FPS. Mungkin karena game ini terlalu berat, jadinya suhu bakalan cepet banget panas. Makanya sama Samsung di game ini kita dibatasin aja nih sampai 40 FPS. Nah, kalau buat baterainya sendiri, kayak yang aku bilang tadi karena ukurannya mengecil dibanding S21, tentu aja baterai di S22 ini juga kapasitasnya turun, jadi 3700 mAh yang buat dipakai harian non-gaming ini aman. Cuma kalau kalian gaming banget orangnya, aku saranin kalian ambil yang plus atau yang ultra dengan ukuran baterai yang lebih besar. Main PUBG Mobile selama 20 menit baterai berkurang 10%. Terus main Genshin Impact selama 6 menit, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 25 watt dan smartphone ini itu juga support wireless charging 15 watt. Tapi dengan Snapdragon 8 Gen 1 dan prosesor 4 nanometer ini akan cukup mempengaruhi ya pemakaian baterai yang semakin bisa irit dan AI dari Samsung ini juga semakin pinter nih mempelajari pemakaian penggunanya yang juga akan berpengaruh nih pada ketahanan baterainya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi Samsung Galaxy S22 ini dibekali dengan setup triple kamera di mana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 10 megapiksel. Buat hasilnya cakep, dynamic range kerasa luas, detailnya bagus, saturasinya juga pas ya, dan ini aku suka banget. Untuk hasil lengkapnya bisa cek aja nih foto-foto berikut. Ini Full HD 30 fps, kamera utama, bisa pindah ke ultra wide, dan tele indirect ya ini. Nah kalau ini yang 60 fps nya Full HD, hasilnya seperti ini juga masih bisa pindah lensa. Ini ultra wide, lensa utama, dan yang ini yang 3 kali optical zoom. Ini 4K 30 fps. Ini juga masih bisa pindah-pindah lensa. Lah anu nih gini kan bisa.
Oh ya, untuk hasil IG Story direkam langsung pakai kamera dari Instagram, ini hasilnya udah makin bagus ya. Samsung S Series ini makin lama hasilnya juga bisa menyaingi sebelah lah. Dan ini kalian bisa lihat aja buat hasilnya kayak gimana. Oke, kesimpulannya sebagai smartphone flagship terbaru dari Samsung dengan ukuran yang compact, tentunya aku nggak boleh ketinggalan ya sama smartphone yang satu ini. Dan yang pasti S22 ini bakalan jadi daily driverku saat ini. Aku juga lagi nunggu nih sebenarnya PO S22 Ultra yang udah dikirim tadi pagi. Karena penasaran aja sama S Pen-nya, dan kita bakal lihat apakah S22 Ultra itu atau S22 ini yang bakalan jadi daily driverku selanjutnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!